atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Dan C. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, vide pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, vide pasal 486 Undang-Undang Pemilu. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, vide pasal 474 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi in casu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu in casu dalam pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan frasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar azas-azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.